Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Suprayugo dengan NIM 250210609, mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun, Jawa Timur. Di sini saya akan menerangkan sebuah materi terkait interaksi dengan dunia internasional, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dosen pengampu Dr. Nurwahyuni Sulistyawati SEMPD, untuk memenuhi tugas harian. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, memahami konsep teori-teori perdagangan internasional. Yang ketiga, memahami tentang neraca pembayaran atau balance of payment. Yang terakhir, memahami pasar valuta asing dan penentuan nilai tukar. Pendahuluan dan motivasi manusia sebagai makhluk hidup. Hubungan internasional didasari oleh hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki keterbatasan, sehingga memerlukan pertukaran dan spesialisasi untuk melengkapi kekurangan. Secara ekonomi, hubungan antar negara merupakan proses alokasi sumber daya global demi meningkatkan utilitas hidup bersama, di mana setiap negara mengharapkan hasil yang lebih baik daripada jika mereka menutup diri. Pergeseran paradigma kerjasama internasional. Pada era modern, ideologi bukan lagi pertimbangan utama dalam memilih mitra kerjasama. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengusaha kapitalis yang menanamkan investasi besar di negara-negara komunis seperti Tiongkok dan Vietnam. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dan efisiensi global telah melampaui batas-batas politik tradisional. Ruang lingkup kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi mencakup manfaat jangka pendek melalui perdagangan internasional seperti ekspor dan impor barang serta jasa yang langsung meningkatkan penggunaan faktor produksi. Selain itu, terdapat manfaat jangka panjang melalui investasi atau penanaman modal langsung yang memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum memberikan hasil nyata bagi perekonomian. Fenomena saling ketergantungan global. Data sejarah menunjukkan bahwa ketergantungan antar negara terus meningkat. Sebagai contoh, antara tahun 1980 hingga 1995, pertumbuhan perdagangan dunia mencapai 37% dari total output dunia. Sebuah negara dikategorikan sebagai perekonomian terbuka jika rasio total ekspor dan impor terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai lebih dari 30%. Karakteristik perekonomian terbuka Indonesia. Indonesia merupakan contoh nyata perekonomian yang sangat bergantung pada dunia internasional. Sebagian besar impor Indonesia, sekitar 95%, terdiri dari barang, modal, dan bahan baku yang sangat krusial bagi keberlangsungan industri domestik. Pertumbuhan impor yang seringkali lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi menunjukkan keterkaitan kuat produksi nasional dengan pasokan global. Teori klasik atau merkantilisme. Merkantilisme adalah paradigma ekonomi tua yang mengukur kemakmuran negara berdasarkan jumlah logam mulia atau emas yang dimiliki. Kebijakannya berfokus pada upaya memaksimalkan surplus perdagangan dengan cara mendorong ekspor sebanyak-banyaknya dan menekan impor melalui berbagai proteksi dan monopoli perdagangan. Kelemahan sistem merkantilisme. Kritik terhadap merkantilisme muncul karena akumulasi logam mulia yang hanya disimpan tidak akan menciptakan efek pengganda ekonomi. Selain itu, kebijakan ini merugikan rakyat sendiri karena mereka terpaksa membeli barang domestik yang harganya lebih mahal dan kualitasnya lebih rendah akibat tidak adanya persaingan dari barang impor. Kebangkitan merkantilisme baru atau new merkantilism. Meskipun teori klasik telah ditinggalkan, praktik merkantilisme baru tetap eksis di negara maju. Mereka melakukan proteksi bukan melalui tarif, melainkan isu-isu non-ekonomi seperti standar lingkungan atau green label, isu hak asasi manusia, dan standar perburuhan. Hal ini sering digunakan sebagai hambatan bagi produk-produk dari negara berkembang untuk masuk ke pasar mereka.
Teori keunggulan absolut dan Adam Smith. Adam Smith menentang merkantilisme dengan menyatakan bahwa kemakmuran bangsa ditentukan oleh kemampuan memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah secara absolut. Spesialisasi berdasarkan keunggulan absolut memungkinkan setiap negara untuk berproduksi secara efisien dan melakukan pertukaran yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Contoh mekanisme keunggulan absolut: jika Jepang lebih efisien memproduksi motor dan Indonesia lebih efisien memproduksi beras, maka spesialisasi akan meningkatkan total output kedua barang tersebut di dunia. Melalui perdagangan, kedua negara dapat mengonsumsi lebih banyak barang daripada jika mereka memproduksi keduanya sendiri dengan cara yang tidak efisien. Selanjutnya, teori keunggulan komparatif David Ricardo. David Ricardo melengkapi teori Smith dengan menyatakan bahwa perdagangan tetap menguntungkan bahkan jika satu negara memiliki keunggulan absolut pada semua produk. Negara tersebut harus tetap melakukan spesialisasi pada produk yang memiliki tingkat keunggulan paling tinggi atau efisiensi relatif terbaik dan mengimpor produk yang keunggulannya lebih rendah. Dampak perdagangan terhadap batas konsumsi. Tanpa perdagangan internasional, suatu negara hanya bisa mengonsumsi barang sesuai dengan kurva kemungkinan produksinya sendiri. Namun, dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara dapat menikmati kombinasi konsumsi yang berada di luar batas kemampuan produksi domestiknya, yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, teori keunggulan kompetitif modern. Berbeda dengan teori klasik yang fokus pada penawaran atau biaya produksi, teori modern menekankan bahwa keunggulan harus diciptakan melalui manajemen permintaan. Hal ini melibatkan penggunaan iklan yang agresif, layanan purna jual yang baik, serta dukungan kebijakan pemerintah untuk membangun citra produk di pasar global. Konsep Dimon Porter dalam persaingan global. Michael Porter menjelaskan bahwa keunggulan suatu negara bergantung pada 4 faktor, yakni kondisi faktor produksi, kondisi permintaan domestik, keberadaan industri pendukung yang kompetitif, serta strategi dan struktur perusahaan nasional. Interaksi keempat faktor ini menentukan posisi kompetitif sebuah negara di kancah internasional. Materi selanjutnya yaitu pengantar neraca pembayaran atau balance of payment. Neraca pembayaran adalah catatan fisik sistematis yang merangkum semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama periode tertentu. Dokumen ini sangat penting karena mencerminkan kondisi kesehatan ekonomi eksternal suatu negara dan posisi likuiditas internasionalnya. Komponen utama dari neraca lancar atau current account. Neraca lancar terdiri dari neraca perdagangan seperti ekspor-impor barang dan neraca jasa. Selain itu, terdapat post transfer payment yang mencatat transaksi sepihak seperti bantuan kemanusiaan atau hibah. Neraca ini menunjukkan sejauh mana suatu negara mampu membiayai pengeluaran luar negerinya dari pendapatan operasional saat ini. Neraca modal dan finansial. Neraca ini mencatat arus modal masuk dan keluar baik dalam bentuk investasi langsung atau FDI maupun investasi portofolio atau saham dan obligasi. Surplus pada neraca modal menunjukkan bahwa lebih banyak investasi yang masuk ke dalam negeri dibandingkan modal yang keluar, yang sering digunakan untuk menutupi defisit pada neraca lancar. Neraca penyeimbang dan selisih perhitungan. Secara akuntansi, saldo akhir neraca pembayaran harus selalu nol. Jika terdapat selisih antara neraca lancar dan neraca modal, maka akan diseimbangkan melalui neraca penyeimbang atau statement account yang melibatkan perubahan cadangan devisa atau emas oleh otoritas moneter atau bank sentral. Selanjutnya ada peran pasar valuta asing atau falas. Pasar valuta asing adalah mekanisme di mana mata uang suatu negara dipertukarkan dengan mata uang negara lain. Intensitas perdagangan mata uang asing biasanya mencerminkan kuatnya hubungan ekonomi dan frekuensi transaksi antara dua negara yang bersangkutan, seperti hubungan rupiah dengan dolar AS. Konsep nilai tukar nominal. Nilai tukar nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara yang sering kita lihat dalam transaksi sehari-hari.
Jika kurs rupiah terhadap dolar AS adalah Rp10.000, itu berarti dibutuhkan 10.000 unit mata uang domestik untuk mendapatkan 1 unit mata uang asing. Nilai tukar real dan daya asing. Nilai tukar real atau terms of trade membandingkan harga barang antar negara setelah disesuaikan dengan kurs nominal. Indikator ini sangat penting bagi produsen karena menentukan apakah barang produksi domestik lebih murah atau lebih mahal dibandingkan barang luar negeri di pasar global. Pengaruh nilai tukar terhadap ekonomi nasional. Perubahan nilai tukar memiliki dampak luas, seperti pelemahan mata uang atau depresiasi, dan mendorong ekspor karena harga barang domestik menjadi lebih murah bagi orang asing. Namun, di sisi lain akan meningkatkan beban biaya bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor. Selanjutnya, krisis sebagai tantangan dan kesempatan. Dalam kondisi ekonomi global yang sulit atau terjadi perang dagang, suatu negara harus jeli melihat peluang. Misalnya, konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menarik relokasi investasi asing atau PMA yang keluar dari Tiongkok agar masuk ke tanah air. Rekomendasi kebijakan menghadapi gejolak global. Untuk menjaga daya asing di tengah ketidakpastian, pemerintah perlu melakukan percepatan revisi aturan investasi, mempermudah perizinan, dan menjaga konsistensi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Fokus utama harus diarahkan pada peningkatan daya tarik bagi investor asing dan efisiensi birokrasi. Kesimpulannya, kecepatan dalam perubahan dunia adalah dunia berubah dengan sangat cepat, di mana persaingan bukan lagi antara yang besar melawan yang kecil, melainkan antara yang cepat melawan yang lambat. Oleh karena itu, kemampuan adaptasi terhadap dinamika ekonomi internasional dan pengelolaan stabilitas eksternal menjadi kunci utama kemakmuran sebuah bangsa. Itu saja ringkasan materi dari PPT Bu Nur yang dapat saya sampaikan. Terima kasih setelah menonton video ini. Silakan bertanya di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.